Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang membahas tentang aplikasi dan informasi terbaru. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai pengumuman PPPK BPS tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi calon aparatur sipil negara atau ASN, simak video ini sampai tuntas. Sebelum ke video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe pada channel saya, kemudian tekan tombol like, bisa juga komen di bagian kolom komentar. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasan. Ya, ini adalah pengumuman tentang BPS, pengumuman tentang PPPK BPS. Di sini ada seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Badan Pusat Statistik tahun 2022. Adapun formasi yang dibutuhkan bisa kalian lihat di sini. Seperti contoh ada ahli pertama analisis sumber daya manusia aparatur, kemudian ada ahli pertama statistika, ada peranata hubungan masyarakat, ada terampil arsiparis. Aduh, pelepotan banget ngomongnya ya. Di dalam tabel ini bisa dilihat ada nama jabatannya, ada jenjang pendidikan yang diharuskan, kemudian ada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, jumlah formasi, kemudian keterangan. Kemudian ini ada lagi formasi selanjutnya, yaitu terbuka juga untuk lulusan diploma. Sebagai contoh adalah D3 Administrasi Publik, D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Perpustakaan atau D3 Ilmu Perpustakaan, atau D3 Teknisi Perpustakaan atau D3 Perpustakaan dan Informasi. Total yang dibutuhkan untuk anggota PPPK BPS tahun 2022 seluruh Indonesia adalah 183 orang. Jadi tunggu apa lagi teman-teman yang tertarik dan memenuhi kualifikasi pendidikannya bisa mencoba untuk mendaftarkan diri. Kali aja beruntung kan ya. Di sini juga ada persyaratannya, bisa teman-teman baca, bisa teman-teman pahami pelan-pelan. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa akses di https://sscasn.pkn.go.id. Di sini teman-teman yang tertarik untuk mengikuti seleksinya bisa disarankan untuk menyelesaikan pendaftaran online di situ ya. Di situ persyaratannya bisa dibaca-baca. Kemudian ini untuk persyaratannya ada berapa poin? Ada 16 poin. Kemudian ada ketentuan umumnya di situ. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jenis jalur kebutuhan saja. Maksudnya pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Kemudian ini bisa dibaca lagi ketentuan umumnya ada 6. Kemudian tata cara pendaftaran itu teman-teman bisa pahami. Pelamar harus melakukan pendaftaran secara online, kemudian mengikuti ketentuan pendaftaran dengan baik dan teliti tentunya ya. Dokumen persyaratan terdiri dari surat lamaran, KTP, surat pernyataan 5 poin, kemudian ijazah. Ijazahnya itu ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya. Kemudian kalau lulusan dalam negeri wajib menambahkan surat akreditasi dari perguruan tinggi atau program studi saat kelulusan. Nah, di situ juga ada website atau situs resmi yang bisa diakses untuk mengetahui lebih detail kayak misalkan surat lamaran ataupun surat pernyataan yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada ketentuan lain, yaitu tata cara yang lain. Ini untuk transkrip nilai minimal IPK-nya adalah 2,00. Terus surat keterangan pengalaman bekerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan. Kemudian ada pas foto. Nih bisa dibaca, bisa teman-teman baca-baca pelan-pelan satu persatu. Kemudian ini ketentuan selanjutnya, semua dokumen persyaratan itu harus diunggah. Ini linknya, link untuk mengunggah berkas. Terus ini ketentuannya pas foto harus berformat JPG atau selanjutnya hasil scan dokumen
asli berwarna dalam format PDF. Seluruh dokumen dapat dibuka atau filenya tidak rusak, terbaca dan jelas. Kemudian adapun jadwal dan tahapan seleksi. Ini pengumuman seleksi, ada nama kegiatan dan waktunya ini secara detail dari pertama pengumuman seleksi sampai usul penetapan N1PPPK. Jadi pada saat ini masih terbuka. Kalau yang teman-teman menyimak video ini antara rentang tanggal bulan Desember akhir sampai dengan Januari tanggal 3, ini masih berlaku berarti ya. Karena ini video ini juga dibuat dalam waktu tersebut. Jadi pastikan saat teman-teman sudah membuka video ini dan waktunya itu masih dibuka untuk seleksi. Kemudian pendaftaran ini mulai tanggal 21 Desember sampai dengan 6 Januari. Jadi tunggu apa lagi bagi teman-teman yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan tertarik untuk menjadi ASN di BPS, bisa mendaftarkan diri dengan segera. Tadi bisa disimak dari awal lagi videonya bagaimana tentang ketentuan, cara-caranya, syaratnya apa saja, atau teman-teman juga bisa klik di link yang ada di situ. Teman-teman tinggal klik, bukan klik ya, ketikan saja di Google atau di Chrome ya, itu ada link yang bisa dilihat kemudian diketikkan di Chrome. Nah, ini kemudian ada sistem kelulusan, ada lain-lain juga. Kemudian ini ada lampiran. Di lampiran ini tertera jumlah formasi jabatan dan alokasi PPPK BPS tahun 2022 berdasarkan lokasi formasi dan unit penempatan. Jadi teman-teman kepenginnya itu mau mendaftar di mana? Ini sudah tertera jumlah formasi dan alokasi PPPK-nya. Kemudian ini semua, ini satu wilayah di Indonesia ya, satu Indonesia ini bertotal 183 yang dibutuhkan ASN di BPS itu ada 183. Jadi silakan teman-teman pahami satu persatu, barangkali rezeki teman-teman untuk diterima menjadi ASN BPS. Jadi mumpung ada kesempatan, tunggu apa lagi, teman-teman bisa mulai mempersiapkan dan daftarkan diri dengan segera. Kemudian ini juga ada contoh surat lamaran seperti ini formatnya. Ini ada ada link yang bisa diakses. Teman-teman tinggal seperti tadi, ketik saja di Google Chrome, dituliskan saja https://csn.pkn.go.id. Ini contoh juga surat pernyataan. Jadi dari link yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa mendownload kemudian mengisi sekaligus formulir yang tertera di situ, kemudian mengprint outnya. Ya, seperti itu ya teman-teman yang dapat disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu. Semoga ini adalah salah satu rezeki dari teman-teman yang berniat untuk menjadi ASN di BPS. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.